Disiapin teman apa bunda-bunda nih untuk catatannya kemarin terakhir di fundamental ya betul. Ya, mungkin sebentar mungkin saya review dikit aja ya, karena mungkin waktu juga Ya boleh terbatas boleh. ya. Nanti kayaknya kebanyakan nanti di sesi pertanyaan deh nanti kita kebanyakin waktunya. Oke, untuk kemarin itu kita udah bahas tentang ngomongin bisnis, terus apa sih bedanya organik dengan paid dengan paid traffic itu, paid ads, organik dengan yang berbayar, terus sampai nanti ke perbedaan Facebook dengan Google. Kalau di Facebook itu kita yang apa namanya nyari apa iklan kita ditujukan ke orang, atau iklan kita disebarin ke orang. Kalau yang Google itu orang yang mendatangi iklan kita, gitu ya simpelnya. Terus, nah ini juga mungkin eh, mindset penting ya untuk teman-teman ayah bunda dan kakak semua di sini. Ketika bermain Facebook Ad itu gak ujuk-ujuk langsung menghasilkan ya. Sebenarnya ada mindset penting karena Facebook Ad ini sebagai akselerasi bisnis ya, bukan yang paling utama sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau yang udah pernah main organik lebih bagus dari organik nanti diakselerasi atau ditingkatkan atau di scale up gitu ya bahasanya lewat iklan, salah satunya lewat Facebook Ad. Tapi gak cuma Facebook Ad doang ya, bisa pakai TikTok Ads mungkin, bisa pakai Google Ads. Cuma untuk malam ini kita bahas yang Facebook Ad dulu ya. Tuh. Nah, terus Facebook Ad ini hanya untuk traffic ya sebenarnya, mendatangkan lead, bukan closing ya, bukan omset. Kalau closing ini adanya di CS atau di admin gitu, atau di deal maker lah. Jadi harus dipahami Facebook Ad ini bukan untuk closing, tapi untuk mendatangkan traffic, biar gimana caranya banyak pengunjung, gimana caranya banyak lead ya, banyak add to chart gitu yang masuk ke CS itu sih. Terus ini beberapa teman saya gitu ya, yang apalagi yang masih nyobi-nyobi, yang masih pemula, kebanyakan mereka itu takut main Facebook Ad. Pertama karena modalnya nggak ada, modalnya kecil, dikit. Terus yang kedua takut boncos, kebanyakan gitu. Nanti kalau ngiklan Facebook Ad, boncos gimana? Rugi dong, sebenarnya nggak. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, kalau kita udah ngiklan di Facebook Ad, nggak ada yang namanya boncos sebenarnya. Karena ketika iklan di Facebook Ad, pasti dapat database. Nah, database ini yang mahal. Database ini bisa kita gunakan untuk iklan lagi, bisa bisa kita olah gitu. Bisa dibuat CRM, ya, Customer Relationship Management gitu. Jadi iklan itu investasi karena untuk mengumpulkan database. Ketika boncos, data tersebut bisa kita olah lagi atau retargeting gitu ya. Nah, ini tahapan iklan ya. Jadi teman-teman yang mau ngiklan di Facebook Ads ada mungkin sekitar 5 tahapan ya. Kemarin kita udah bahas persiapan ya. Persiapan pun sebenarnya masih panjang ya. Jadi kalau misalkan dibahas detail ya, dari mulai tadi ini persiapannya, produknya harus ada yang pasti. Produk produk dari toko Ramen aja deh yang gampang gitu, tinggal ngambil kontennya, share kan gitu. Terus akun Facebook ya, wajib wajib punya akun Facebook kalau untuk iklan di Facebook Ad. Namanya juga iklan di Facebook Ad ya, jadi harus punya akun Facebook. Tapi ada syaratnya akun Facebook. Ini salah satu tips dari saya ya untuk akun Facebook. Pastikan akun Facebooknya itu menggunakan nama asli. Sekarang ya untuk update kebijakan Facebook sekarang, usahakan nama Facebooknya pakai nama asli. Kenapa? Karena sekarang harus verifikasi identitas, verifikasi KTP. Jadi nama Facebook dengan nama KTP harus sama. Gitu. Terus masukkan foto profil dan edit sampul. Dan juga yang kedua masukkan nomor HP ya dan email yang aktif tentunya, jangan nomor HP yang nggak aktif. Email juga harus aktif ya, kalau bisa pakai Gmail aja, nggak usah pakai Yahoo ya. Terus yang ketiga ini foto KTP, siapkan satu akun Facebook, satu KTP, atau satu KTP untuk satu akun Facebook ya, bisa KTP ataupun bisa paspor, SIM atau yang sejenisnya ya. Yang penting apa namanya identitas diri ya. Terus dioptimasi
Ini juga yang kadang diremehkan sama beberapa orang. Udah bikin akun Facebook, tambah pertemanan baru 10-20, posting sekali udah dibiarin. Ya nanti kemungkinan bakalan kena ini juga sama Facebook ya, kena apa namanya, kena pelanggaran juga gitu. Dia kiranya akun fake gitu, akun bohongan. Jadi usahakan tiap hari dioptimasi akunnya. Ya minimal update status lah gitu. Terus tambahkan pertemanan lagi, terus like, komen, ya asli lah, akun asli. Ya biar kelihatan bukan akun bohongan sama Facebooknya. Terus yang terakhir, lakukan two factor authentication. Ini juga sekarang Facebook mewajibkan ini biar nggak kena hack ya, atau nggak kena bajak gitu ya sama orang lain untuk mengamankan akunnya. Jadi pakai 2 langkah autentikasi. Itu. Ya mungkin kayaknya terakhir sampai sini deh. Kita lanjut ya. Nah, ini yang lebih lebih apa namanya, lebih detail lagi. Jadi di iklan Facebook Ads itu ada strukturnya. Ini harus paham, ini fundamental banget ya. Ada struktur akun beriklan di Facebook Ads. Jadi Facebook Ads ini ada 3 jenis akun. Yang pertama ada fanspage. Di Facebook bisa bikin fanspage, bisa bikin banyak. Ada yang mengatakan sekarang apa namanya, kuota dari satu akun Facebook itu 250 fanspage kalau nggak salah. Jadi kalau udah setelah 250 udah habis kuotanya, juga bisa bikin fanspage lagi. Gitu. Tapi saya belum membuktikan sih, itu baru kata guru saya sih. Karena bikin 250 fanspage itu lumayan banyak ya. Tuh. Itu bisa bikin akun fanspage. Yang kedua, ada akun iklan personal. Nah, ini hanya bisa satu ya. Akun iklan personal ini hanya bisa satu. Nggak bisa bikin lagi. Dan ini bawaan dari Facebook, akun iklan personal ini. Jadi, kalau kita buat akun Facebook, langsung dari Facebooknya dibuatkan akun iklan personal. Dan ini nggak bisa kita tambah ya. Hanya bisa satu. Terus yang ketiga, ini ada akun business manager. Nah, ini yang custom. Ini bukan bawaan dari Facebook, tapi kita buat sendiri. Ya, satu akun Facebook itu bisa bikin beberapa akun BM. Ya, satu akun BM itu bisa bikin beberapa akun iklan. Itu strukturnya. Ya, jadi kalau misalkan akun personalnya ini kena disable, otomatis semua ini kena disable. Disable itu dalam artian dinonaktifkan akunnya ya, atau kena pelanggaran gitu. Kalau akun personal ini kena disable, otomatis si anak-anaknya ini semuanya kena disable. Ya dalam artian nggak bisa ngiklan, nggak bisa posting, nggak bisa ngedit, full. Artinya ada gangguan nih teman-teman dari Mas. Maaf nih, tadi sempat hilang ini ya internetnya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kalau misalkan kita analogikan struktur akun Facebook ini, ibaratkan manusia ya, manusia ini kepalanya, terus nanti kan ada tangan, ada bahkan sampai bawah sampai ke kaki. Ini akun personal ini kepalanya sampai ke bawah sampai kaki gitu. Akun iklan ini kakinya misal. Kalau kakinya hilang satu, amit-amit ya, misalkan kakinya diamputasi gitu.
hilang satu, kan kaki yang lain masih ada gitu, masih bisa jalan, masih hidup. Tapi kalau misalkan akun personalnya atau kepalanya yang nggak ada, otomatis semuanya ikutan mati. Itu ya, untuk strukturnya. Jadi harus dipahami. Terus, nah ini mindset penting juga. Kalau nanti udah ngiklan, jangan panik. Kalau misalkan kena restrict atau kena disable, santai aja gitu. Pasti ada sebabnya. Facebook akan ngasih tahu kenapa kok kena disable, kenapa kena restrict. Nanti ada keterangannya. Dan bisa kita ajukan banding buat dibalikin lagi akunnya. Tuh. Oke. Terus, nah selanjutnya kita akan optimasi akun Business Manager. Nah, teman-teman bisa ngiklan lewat akun BM ini. Ya, saya sarankan kalau misalkan untuk usaha bisnis yang lumayan ya, nggak sekedar ngiklan doang gitu. Saya sarankan pakai akun BM ya. Jadi kalau misalkan pakai akun BM itu lebih aman. Karena kalau BM-nya disable, otomatis akun iklan masih aman gitu, akun Facebooknya. Tapi kalau pakai akun personal yang ini, karena ini kan bawaan dari Facebook, otomatis terikat sama akun Facebooknya, kalau akun iklan personal. Kalau ngiklannya pakai ini, kemungkinan disable, otomatis ini juga akan disable. Itu jadi saya sarankan kalau nanti ngiklan pakai akun BM. Nah, cuma gini, ini juga catatan penting ya. Kalau misalkan akun Facebooknya baru dibuat, jangan langsung bikin akun BM dulu. Kenapa? Saya udah nyoba berkali-kali ya testing ketika bikin akun Facebook dioptimasi baru sehari 2 hari gitu ya, belum sepekan, terus bikin akun BM langsung disable. Ya, kalau saya pribadi kayak gitu. Jadi kemarin tuh tak coba bikin akun Facebook dioptimasi terus upload KTP gitu ya, verifikasi identitas, nunggu sampai sebulan baru bikin BM. Nah, bikin BM pun nggak langsung dioptimasi semuanya. Ini kan ada optimasi ada 6 poin ya. Ini nggak saya langsung semuanya dioptimasi satu-satu. Hari pertama mungkin 2 poin, hari kedua 2 poin lagi, hari ketiga 2 poin. Itu ya bertahap. Itu baru nanti bikin kampanye iklan. Itu yang itu dari saya tipsnya gitu. Tapi kalau pengen dicoba hari pertama bikin akun Facebook, hari pertama juga bikin BM, sok dicoba aja gitu. Tapi kalau disable jangan salahkan saya. Itu ya, dicoba nggak apa-apa. Tuh. Oke, terus untuk optimasi BM ada 6 poin yang teman-teman harus optimasi ya. Pertama, edit message info. Nah, mungkin saya akan langsung buka aja ya. Buka nih, jadi tampilan BM nanti kayak gini. Nah, ini Business Manager. Nah, apa yang dioptimasi? Pertama, edit Business Info. Nanti masuk ke Business Info, masukin nama bisnisnya. Ini ya nama bisnisnya, terus alamatnya, terus nomor HP, website. Kalau tax ID nggak usah, dikosongin aja. Tax ID ini nomor pajak ya, ini masih opsional kalau di Indonesia. Jadi nggak usah diisi pun nggak apa-apa. Oh ya, ini ya, untuk ngiklan di Facebook ada pajaknya ya sekarang ya. Itu berlaku itu mulai tahun kalau nggak salah 2019 atau 2020 gitu. Itu udah dipajakin. Dulu nggak ada, sekarang ada pajaknya. Dulu awal-awal pajaknya itu hanya 10% dari total budget iklan. Sekarang jadi 11%. Ya, itu. Terus dioptimasi ini. Habis itu optimasi apa lagi? Habis itu optimasi tambahkan Pack dan Instagram. Jadi sebelum ngiklan, pastikan teman-teman harus punya halaman Facebook. Ya, wajib hukumnya. Karena nanti iklannya akan tampil di situ. Nah, sebelum ke akun BM, emang kalau ngiklan itu tampil di mana sih? Nah, mungkin teman-teman
pernah ya buka akun Facebook ataupun Instagram, misal gini, saya buka akun Facebook. Nah, nanti iklannya itu akan tampil di sini. Ketika scroll di beranda kan, misalkan kalau saya pakai desktop ya, pakai laptop, ketika scroll di beranda, nanti ada iklan, ada tulisan bersponsor biasanya. Nah, itu akun Facebooknya atau akun fanspage yang diiklankan lewat Facebook Ads. Nah, ini nih, ada tulisan sponsor kalau bisa pakai bahasa Inggris ya, atau misalkan eh, bersponsor gitu di sininya. Ini berarti dia lagi diiklankan. Nah, lagi diiklankan. Nanti kalau jadi advertiser, kalau kita ngiklan, nanti akan tampil kayak gini. Biasanya di urutan kedua atau ketiga, terus nanti urutan kelima, ke-7 atau 9, ada urutannya. Ya, dari atas sampai ke bawah. Itu. Nah, ini iklan lagi nih, iklan lagi. Tuh. Dan Facebook ini akan menampilkan iklan sesuai dengan interest, sesuai dengan target market. Nah, makanya Facebook Ads ini sangat-sangat spesifik, bahkan sampai usianya, terus ke lokasinya, bisa sampai tembak kelurahan, tembak jalan, bahkan itu bisa kita targetkan. Terus bisa juga jenis kelaminnya, kesukaannya apa, sampai kayak gitu ya. Kalau iklan di Facebook. Oke, terus apalagi yang dioptimasi di akun BM? Yang ketiga adalah buat ad account, ya, akun iklan. Gimana di sini? Jadi ini udah selesai. Terus tadi page ya, page ini udah ditambahkan, Instagram juga udah ditambahkan. Terus sekarang bikin akun iklan. Nah, add account, bikin akun iklan. Tambahkan di sini ya, add akun iklan. Terus apa lagi? Buat pixel. Pixel ini gunanya untuk sebagai wadah database tadi ya. Karena kalau iklan di Facebook Ads, kalau misalkan nggak ada pixel, nanti datanya nggak bakalan kedetek atau ke tracking. Makanya buatlah pixel. Buatlah pixel kayak gini. Terus apa lagi? Tambahkan kartu debit. Nah, ini juga penting ya. Jadi Facebook Ads ini nggak gratis, ya berbayar. Jadi kita harus punya saldo, punya modal gitu ya, punya uang untuk iklan. Nah, berapa sih minimal iklan di Facebook Ads? Minimal iklan di Facebook Ads itu $1 sehari. Minimal banget itu. $1 sehari ya untuk Facebook Ads. Sebenarnya bisa aja kurang dari $1. Ada caranya, ada triknya ya. Cuma mungkin kalau dilakukan sekarang kayaknya lumayan panjang gitu ya. Tapi kalau dari Facebook Ads satu campaign itu minimal $1. Itu. Terus apa yang bisa kita gunakan untuk paymentnya ya, metode pembayarannya itu harus kalau pengen kartu debit atau kredit harus yang berlogokan Mastercard ataupun Visa. Kalau sekarang saya pakai Bank Jago ya untuk iklan di Facebook Ads. Teman-teman yang lain ada yang pakai Genius biasanya, ada yang pakai Mandiri. Saya udah berkali-kali pindah-pindah bank ya. Dulu awalnya pakai BNI Syariah dulu yang ada Mastercard-nya. Sekarang terus akhirnya pindah ke Mandiri, Bank Mandiri ya, Bank dari Visa, terus pindah lagi ke Bank Genius, PTPN, terus sekarang pindah ke Bank Jago. Terus sekarang ada yang baru lagi, ada yang Blue BCA ya, terus sama juga ada bank lain bank, itu bisa kita gunakan. Yang penting ada logo Visa ataupun Mastercard. Tapi nggak semuanya yang ada logo Visa atau Mastercard bisa kita gunakan, yang nggak direkomendasikan. Nggak semuanya direkomendasikan. Ada beberapa bank yang kadang error gitu untuk metode pembayaran di Facebook Ads. Cuma kalaupun nggak punya bank itu yang ada logo Visa atau Mastercard, kita bisa gunakan juga metode pembayaran dengan transfer. Itu bisa tinggal ditransfer ke rekening Facebook. Nah, itu nanti kita bisa langsung ngiklan. Bisa pakai apa aja transfernya, pakai bank apa aja. Mau BRI, BNI, BCA, Mandiri itu bisa. Cuma catatan, Facebook pakai Bank Permata. Jadi kalau kita transfer pakai Bank BRI ke Permata otomatis ada biaya admin gitu ya. Tuh. Ataupun pakai OVO terus GoPay itu bisa.
untuk pembayaran di Facebook Ads. Gitu ya. Yang terakhir itu tambahkan domain. Ya, teman-teman yang belum punya domain boleh beli domain, cukup yang simple aja. Ataupun kalaupun nggak ada budget ya buat beli domain atau website, nggak usah, nggak apa-apa. Nanti iklannya diarahkan ke WhatsApp langsung. Jadi dari iklan Facebook Ads dari sini dari sini ya. Misalkan iklan ini nanti diarahkan ke WhatsApp langsung, bukan ke landing page ataupun website. Kalau nggak punya domain, gitu ya. Jadi diarahkan ke WhatsApp itu bisa. Oke, terus ini nanti tadi ya iklannya akan tampil seperti ini. Ada tiga jenis ya di iklan Facebook Ads, di kontennya. Pertama yang paling atas sendiri ini namanya ads copy ya, atau copywritingnya. Kalau di Instagram kan caption gitu ya. Terus yang bawahnya ini ads image kalau pakai gambar, atau ads video kalau pakai video. Yang paling bawah CTA, call to action. Jadi iklan ini akan diarahkan kemana? Contoh, misalkan iklan ini ya, ini yang tampil di Facebook saya ya. Iklan apa nih? Baju ya. Nah, ini yang paling atas sendiri, ini namanya ads copy. Ya. Ke bawah, ini videonya, ini ads videonya, dia pakai video. Nanti pasti ada tombol diarahkan ke bisa ke WhatsApp, bisa ke aplikasi, bisa ke website ataupun ke Instagram, bisa. Nah ini shop now, ini namanya CTA. Jadi ketika saya klik nanti akan muncul. Nah kalau ini diarahkan ke landing page, ke website gitu. Nanti teman-teman bisa silahkan ya, tergantung mau diarahkan ke landing page, diarahkan ke WhatsApp, Instagram, ataupun bisa diarahkan ke marketplace Shopee, Tokopedia, itu bisa. Gitu ya. Oke, mungkin ini dulu ya, ini dulu. Karena nanti kalau lanjut lumayan berat, kita yang simple-simple dulu. Intinya Facebook Ads cara kerjanya seperti ini. Ya, dia akan mengarahkan atau akan mempromosikan iklan kita kepada orang yang sesuai dengan target market kita. Ya kan, target marketnya emak-emak gitu, ibu-ibu yang umur 20 sampai 30, itu masih muda ya. Misalkan ibu-ibu yang umur 30 sampai 40 itu bisa kita targetkan. Misalkan dia suka belanja, dia suka masak, itu bisa. Terus misalkan ibu-ibu yang punya anak umur berapa tahun gitu, ibu-ibu yang punya suami gitu, itu bisa. Ataupun mahasiswa ataupun anak sekolah, itu bisa kita targetkan sespesifik mungkin, bisa. Gitu ya. Oke, mungkin itu. Barangkali ada pertanyaan dulu, monggo deh. Saya buka sesi pertanyaan dulu. Boleh di kolom chat atau mungkin langsung nanya, nggak apa-apa deh. Saya buka pertanyaan dulu deh. Oke, nah tadi teman-teman materi mengenai Facebook Ads ya, cara berjualan, cara ngiklan di Facebook gitu. Tadi Mas Ilham udah menjelaskan mengenai cara mengiklan di Facebook, caranya gimana. Nah, tadi kalau misalkan mau bikin akun, jangan langsung bikin akun BM ya. BM tuh bisnis apa, Kang? Mas, tadi kalau akun BM Bisnis di Facebook manager. itu Gimana? Bisnis business manager BM itu. manager, jadi pelan-pelan dulu, Ya. akun personal dulu, kok nggak bikin fan page dulu, ini apa kalau halaman gitu. Nah, teman-teman silakan yang ingin bertanya mengenai materi malam ini, ads mengenai ads di Facebook, silakan bisa on cam atau di kolom chat. Nah ini kalau di kolom chat udah ada nih dari Bunda Intan. Kak, maaf ketinggalan. Tadi fitur bisnis settingnya di mana katanya, Mas Ilham? Oke. Fitur bisnis manager ya, bisnis manager. Oke. Di mana? Di sini. Kalau belum punya akun, harus bikin akun dulu ya. Kalau belum pernah bikin akun bisnis manajernya. Nah, kemana bikin akunnya? Pertama, login ke Facebook, akun Facebooknya. Ya, login ke akun Facebook, misalkan facebook.com gitu ya. Pastikan di browsernya udah login ke akun Facebook. Kalau udah login, aman. Yang kedua,
ketik bisnis.facebook. Ini kalau pertama kali bikin akun ya, bisnis.facebook.com Halo, Mas Ilham? Halo, suara saya kedengeran nggak? Iya, putus-putus ya. Mangga, ini udah bisa lagi. Oke. Gitu ya. Saya ulangi ya. Kalau pertama kali bikin akun BM atau Business Manager, itu kita masuk ke sini, business.facebook.com/manager, terus langsung manager /overview. Ya, terus langsung enter. Nah, nanti di sini langsung bikin akun, langsung ya create an account. Tinggal tambahkan apa nama tokonya, nama bisnisnya atau nama produk. Misalkan nama produk saya misalkan Pondok IT gitu ya. Namanya misalkan nama sendiri. Terus yang ketiga email aktif ya. Email aktif yang dipakai untuk verifikasi di akun Facebook. Misalkan email saya misalkan langsung klik submit dan seterusnya. Itu ya. Tapi nggak bisa saya ceritakan karena saya udah bikin akun BM banyak ya. Gitu. Nanti teman-teman atau ayah bunda bisa langsung praktek aja di rumah. Langsung gitu. Itu ya tadi pertanyaan dari Bunda Intan, gimana? Udah cukup terjawab? Oke, ya, terima kasih. Oke, dari Bunda Intan. Oke, teman-teman yang lain nih, kalau ada yang mau bertanya, saya sendiri sebenarnya masih awam nih, Mas Ilham mengenai Facebook Ads ya. Kemarin di Toko Rame kan juga staff-staffnya atau karyawan-karyawannya memang ada beberapa lulusan pondok IT. Nah, kemarin saya memang belajar sendiri, belajar mengenai Facebook Ads pun dari timnya atau mantan alumni pondok IT-nya Mas Ilham nih, Mas Angger namanya. Teman-teman udah pernah kenal kali ya di sini ya, sama Mas Angger. Nah, saya sama beliau tuh berdua belajar tuh cara ngiklan. Jadi benar teman-teman Facebook Ads itu bisa teliti banget nih target segmented iklannya. Betul tadi kata Mas Ilham dia bisa fokus sampai ke kelurahan gitu untuk detail ininya wilayahnya sampai benar-benar tadi si iklan itu tampil di timeline-nya, di home-nya itu orang-orang yang seperti apa? Orang-orang yang memang berjualan, orang-orang yang memang basicnya seorang reseller atau distributor gitu. Nah, nanti munculnya di sana gitu. Nah, oke, ini apa nih, Bu Titin? Perlu ikut WS ini? WS apa ya? Workshop. Oke, kita WS Halo, apa, Pak Mas? Doni. Workshop, itu workshop. Oh, workshop. Oke. Halo, ini ada halo, ada yang mau bertanya? Pak Doni. Iya, Oh, mau Pak tanya Dedi, nih. boleh. Nah, sama dulu nih, Pak Doni. Oh, satu-satu. Pak Dedi, habis itu Bu Rofi, habis itu Bunda Rofi. Silakan, Pak Dedi. Ya, 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 kedengeran. ya, Mas Ilham, saya kan pernah buat tuh Facebook Ads tuh. Ya. Tapi sampai saat ini masih ragu takut boncos Mas Ilham. Terus gimana Pak? Saya kan pernah tuh udah lama juga sih coba ngatik-ngatik itu kan ada kalau kita pasang budget tuh ya misalkan 100.000 itu ada berapa yang dilihat tuh ditentukan sama Facebooknya. Misalkan kalau udah sampai mencapai target yang dari Facebook yang dilihat itu apa udah habis udah nggak berlaku lagi? Gimana? Iya. Kalau misalkan itu kan yang dilihat kan tentukan sama Facebook tuh berapa ribu misalkan dalam harga misalkan 100.000. Kalau misalkan udah mencapai yang dilihat gitu apa udah Facebook kita iklan kita udah nggak berlaku lagi? Nah, oke. Ini saya translate kan nih Mas Ilham. Jadi gini maksud Pak Dedi, kan di Facebook Ads itu kita bisa naruh bahasanya bisa naruh kita misalkan iklan kita mau dilihat 6.000 orang nih. Nah, ketika kita mau dilihat iklan kita dilihat 6.000 orang itu kan pasti ada biayanya ya. Contoh kita kalau ngiklan 50.000 nah bisa dilihat tuh 6.000 orang. Nah, ketika
sudah tercapai 6.000 orang yang melihat, iklannya bakal stop atau gimana? Gitu kata Pak Deddy. Betul, Pak. Oke, jadi cara kerja Facebook bukan dilihat dari berapa jumlah orang lihat ya, tapi berapa yang kita spend atau belanjakan. Jadi kalau misalkan kita pasang 50.000 satu kampanye gitu ya, ya Facebook akan menghabiskan 50.000 itu. Terus berapa jumlah orang yang lihat itu belum bisa kita tentukan ya. Cuma di awal ada perkiraan, misalkan dari 50.000 Iya, perkiraan, perkiraan yang betul. dijangkau, misalkan perkiraan dijangkau adalah 10.000 gitu ya. Dari 50.000 budgetnya, ada perkiraan dijangkau adalah 10.000. Itu kan perkiraan. Nanti di real ketika running ya, ketika iklannya aktif, itu belum tentu 10.000. Nah, Facebook akan mati, akan berhenti off ketika budgetnya udah selesai, udah habis dari yang budget kita pasang, kayak gitu. Atau nanti di budget itu ada dua jenis, ada lifetime, ada daily. Kalau harian itu akan terus berlangsung selama sehari, misalkan sehari pasangnya 50.000, nanti dalam sehari akan menghabiskan 50.000, tapi nggak pas ya, kadang kurang, kadang lebih, nggak bisa kita pastikan. Tapi kita juga bisa pasang harus pas, misalkan 50.000 dalam sehari itu bisa diatur gitu. Jadi Facebook akan meng-off-kan iklan dari berapa budget yang kita pasang gitu. Kalau pengen otomatis ya, tapi kalau pengen manual kita off-kan manual juga bisa. Nah, gitu Pak Deddy. Jadi tapi berarti benar-benar otomatis, Mas. Misalkan kita sehari pasang budget iklan 50.000, ketika 50.000 habis, iklannya benar-benar mati gitu, off gitu. Bisa ya, bisa mati. Oh gitu ya. Oh, berarti Ya, otomatis gitu. ya, mati otomatis ya. Oh, Bisa nah ya, otomatis. Pak Deddy sama nih, saya tapi, bisa otomatis bisa disetting sendiri gitu ya. Bisa disetting sendiri. Oke, terima kasih Pak Ilham. Ya, Iya. sama-sama. Terima kasih. Nah, sama Pak Deddy, saya juga lagi belajar Facebook Ads nih. Berarti nah, ini dapat ilmu baru. Berarti memang kita kalau iya, jadi kita jadi tahu tuh kalau kita spend iklan misalkan dananya sehari 50.000, ya kalau sehari habis 50.000 ya berarti bakal mati. Oke, lanjut ke Ibu Rofi, ke Bunda Rofi. Tadi sempat ini on mic sama on cam. Silakan mau tanya, Pak. Iya, tanya kalau tadi sehari misalkan $1 gitu, terus kita itu berarti per hari bayar $1 gitu. Ya, gitu Bun. Atau kalau dirupiahkan sekarang berapa sih? 15.000 apa 16.000 gitu $1. Mas Dika tahu nih, Cuma $1 berapa Mas Dika? itu minimal ya, itu minimal budget ya. Oh, Bebas sih iya. mau $1 atau mau tadi 50.000, 100.000 juga boleh gitu. Itu selama waktunya kita yang menentukan. Ya, kita yang menentukan. Bisa sehari, bisa 2 hari, atau berapa hari juga bisa. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Bu Rofi. Nah, kita lanjut pertanyaan dari kolom chat nih. Tadi Bu Titin perlu ikut workshopnya. Nanti kalau misalkan Mas Ilham mau ngadain workshop di toko Romek, kita invite. Mau tanya Facebook Ads sama mau tanya ini dari Bunda Neng Santi. Mau tanya Facebook Ads sama tidak dengan membuat halaman di FB. Nah, Oke. gimana tuh, Mas? Ini apa ya jawabnya? Beda sih. Kalau Facebook Ads ini tools ya, tools beriklan di Facebook dengan menggunakan halaman. Jadi kita mengiklankan postingan di halaman. Itu Facebook Ads. Kalau halaman Facebook kan udah jelas ya, mungkin udah tahu semua ya. Jadi syarat utama iklan di Facebook Ads harus punya halaman, karena iklan kita akan tampil di halaman Facebook. Itu kita posting halaman, nanti itu bisa diiklankan di Facebook Ads. Itu ya. Itu mungkin siapa ini Bunda Neng. Oke, nah tadi berarti beda ya halaman di Facebook sama Facebook Ads. Landing page itu beda. Halaman Facebook. Oke, ini kita lanjut. Nah, kata Bu Santi, jadi kita punya 2 akun atau gimana katanya, Mas?
Gini, halaman ini beda sendiri akunnya. Halaman kan buatnya di akun Facebook, ya. Terus kalau iklan Facebook Ad, tadi kan ada 2 akun, ada akun personal, ada akun BM. Jadi nanti halamannya dihubungkan, misalkan kita pakai akun BM ya iklannya. Jadi halaman Facebook dihubungkan ke akun BM. Itu iklannya di BM, tapi nanti akan tampil di halaman Facebook. Akun Facebooknya hanya satu aja, akun Facebooknya. Tuh. Jadi akun Facebooknya hanya satu, katanya Bunda Santi. Oke, kita lanjut. Ini Bapak ya kayaknya, Bapak Effendi. Biasanya kalau mengajukan banding akun iklan butuh berapa lama? Bandingnya. Kalau banding sekarang itu, kalau bandingnya apa namanya yang sederhana gitu ya, yang pelanggarannya nggak terlalu berat, itu biasanya 1 kali atau 2 kali 24 jam akan balik. Misalkan banding ketika kena restrict harus verifikasi identitas. Kemarin saya sering pernah kayak gitu. Itu paling lama 2 hari paling lama. Kalau misalkan dari Facebooknya atau dari akun kitanya aman, biasanya lebih cepat. Kadang sehari langsung bisa balik. Tapi kalau misalkan pelanggarannya berat, itu bisa jadi 30 hari bahkan di apa namanya di disable permanen. Jadi Facebook kita nggak bisa dipakai lagi gitu. Harus diikhlaskan, bikin baru gitu. Nah, itu tadi Pak Effendi. Jadi apa namanya? Kalau mengajukan banding akun iklan 2 hari ya? 2 hari 2 harian, katanya 2 paling lama. harian. Tapi kalau misalkan akun Facebook kitanya aman ya cuma sehari. Nah, ini dari ini nickname nih. Mau tanya Kak, untuk pemula FB Ads itu sebaiknya setiap campaign iklan punya kontak CS sendiri atau hanya satu kontak CS untuk mengukur keberhasilan iklan, atau ada cara lain untuk mengukur yang jadi lebih baik? Ini udah main besok ya ini. Oke, satu campaign gini, kalau dari saya, saran dari saya tergantung si advertiser mampu mendatangkan berapa lead dan CS mampu menghandle berapa lead. Kalau CS-nya misalkan mampu 1 hari 50 lead yang dia follow up, terus advertisernya mampu 50 lead juga, ya udah 1 CS aja. Tapi kalau misalkan CS-nya mampu 50 lead, si advertiser mampu 100 lead, dan itu bagus di lead-nya ya, closing juga gitu, dalam artian ngomset atau profit gitu. Berarti harus nambah CS, 2 CS lah gitu. Gitu ya, Halo? misalkan advertise. Halo? Iya. Tadi putus-putus, silakan lanjut lagi. Oke. Ya, tadi ya, kalau advertisernya mampu banyak lead, misalkan advertiser dalam sehari 1 campaign bisa 100 lead. Terus CS-nya ternyata nggak mampu sampai 100 lead. Misalkan si CS mampu menghandle chat itu hanya di angka 50 per hari. Berarti kan harus nambah. Ya udah tambah 1 CS lagi. Jadi 1 campaign ada 2 CS. Tapi kalau misalkan advertiser 1 campaign mampunya cuma 50 lead, si CS juga bisa mampu 50 lead, ya udah pakai 1 CS aja. Kan mengurangi biaya personal CS kan gitu kan. Cukup bayar gaji 1 CS gitu. Karena 1 CS pun cukup untuk menghandle lead yang didatangkan atau didapatkan dari advertiser gitu. Kalau cara mengukur keberhasilan, kalau saya pasti baca metrik ya, analisa data. Setelah iklan itu running, dianalisa CTR-nya berapa, CPR-nya berapa, CPM-nya berapa, sampai nanti cost per akuisisinya berapa. Gitu. Oke. Mau tanya Nah, lagi boleh, Kak? boleh Bu Rofi, silakan. Misalkan kalau kita udah dapat database itu untuk apa? Oke. Kalau udah dapat database, ya kita bisa gunakan pertama untuk mengolah, memfollow up atau broadcast atau istilah kerennya CRM gitu ya, Customer Relationship Management. Tuh. Yang kedua, kalau di Facebook Ads,
kalau udah ada database, kita bisa olah lagi datanya untuk dijadikan retargeting, ya, mentargeting ulang. Bisa pakai custom audience, bisa pakai lookalike audience. Jadi database yang udah kita punya, kita bisa iklankan lagi ke orang yang pernah beli, atau kita iklankan ke orang yang mirip dengan orang yang pernah beli. Misalkan ada misalkan database saya ada nama Mas Doni gitu. Saya akan iklan retargeting dengan kriteria yang hampir sama dengan Mas Doni yang pernah beli produk dari saya gitu. Misalkan, oh ternyata ketemu kriteria atau karakteristik yang mirip-mirip Mas Doni, ternyata Mas Dika gitu. Nanti iklan saya akan otomatis tampil di Mas Dika yang kemungkinan akan beli juga karena karakternya, apa namanya, spesifikasinya gitu, kesukaannya itu hampir sama dengan Mas Doni, kayak gitu. Itu sih, Bun. Atau apa, kita terus nambah teman ke dia gitu, kita minta pertemanan gitu apa tidak perlu? Oh, nggak usah. Kalau Facebook Ads nggak ada tambah-tambah teman, itu metode organik. Kalau gitu, kalau Facebook Ads nggak harus berteman pun, kita bisa langsung targetkan ke dia gitu, ke akunnya dia. Bisa, kayak gitu. Oh iya, makasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, Bunda Rofi, terima kasih dan juga ini Kak nickname lah. Nah, ini dari saya pribadi nih, Mas Ilham. Saya mau tanya, tips dan triks kita ngiklan di Facebook untuk mendapatkan banyak leads gimana? Dari Mas Ilham, tips dan triknya. Tips dan trik pertama harus winning produk. Tuh. Produknya harus winning. Kalau nggak winning, sehebat apapun, semasta apapun, kalau produknya nggak winning, nggak bakalan banyak lead. Itu. Sorry Ya, Mas, jadi putus-putus, apanya yang winning? Di saya putus-putus, sorry. putus ya. Pertama harus winning produk. Winning produk, Mas. Winning produk. Oke. Lanjut. Ya, Ini udah lancar lagi. produknya harus winning ya, dalam artian market fit, terus banyak yang beli gitu. Itu. Jadi tadi ya, Oke. sehebat apapun dia ngiklan, kalau produknya gak winning, gak bakalan ada lead. Saya pastikan itu. Gak bakalan murah gitu. Oh, Gitu. oke. Jadi Itu pertama. Terus pertama. ada lagi? Yang kedua winning campaign. Winning campaign. Contohnya Nah, seperti winning campaign ini nanti banyak turunannya. Kita harus testing campaign. Ya, dari mulai objektifnya apa, terus ad setnya, terus sampai ke ads. Nah, sebelum ngiklan harus tahu tujuan iklan buat apa. Yang kedua, harus tentukan kita mau testing apa. Misalkan mau testing konten. Konten mungkin ada banyak. Ada konten video, ada konten gambar, ada ads copy-nya. Nah, mana yang kita testing? Misalkan saya atau nanti Mas Doni bikin 3 ads misalkan dalam satu campaign. Yang mau di testing adalah gambar atau video dengan ads copy yang sama. Terus adsetnya bikin satu aja gitu. Terus objektifnya itu misalkan langsung ke sales, ya, ke conversion. Jadi nanti ketika di testing tahu tuh gambar mana atau video mana yang winning. Nanti kalau udah ketahuan pasti kelihatan kok. Misalkan yang winning adalah gambar 1 dan video 1. Udah, yang video lain, gambar lain di off-kan aja. Tuh, banyak variabel yang bisa kita testing, banyak fitur. Itu. Yang terpenting harus paham KPI dari metriknya. Ya, baca data, harus paham itu. Jadi setelah running iklan, kan harus dibaca tuh datanya. Misal dari budget yang kita pasang misalkan 50.000, terus ternyata yang dibelanjakan itu misalkan berapa puluh ribu, nanti ketahuan hasilnya berapa, terus CPM-nya berapa, kalau mahal diapain, kalau murah diapain, kan gitu. Terus CTR-nya kalau bagus diapain, kalau jelek diapain. Itu. Kalau saya pribadi patokannya itu di CTR sama CPL, cost per lead ya, atau cost per ad to chart gitu. Cuma di situ, walaupun misalkan CTR-nya jelek, CPM-nya jelek,
tapi ada lead dalam artian CPL-nya bagus dan masuk ke WA, closing juga, ya udah gas terus kampanyenya. Itu yang saya lakukan dulu. Pernah CTR-nya jelek, CPM juga mahal gitu, tapi ada lead, ya closing juga dan profit, ya udah gas terus aja, malah naikin budget di kampanyenya gitu. Itu Mas. Oke. Ya, soalnya kita di Toko Rame lu juga lagi belajar nih mengenai Facebook Ads. Oke, ini jadi insight baru untuk kita. Oke, ini udah hampir mau jam 9. Untuk sesi selanjutnya saya serahkan ke Mas Dika nih. Mau lanjut ke sesi apa lagi? Silakan Mas Dika. Oke, terima kasih Mas Don. Nah, seperti biasa teman-teman nih, di akhir dari materi, di akhir sesi tanya jawab, kita bakal mau ada giveaway voucher. Nah, cara dapetinnya yang jelas harus jawab pertanyaan dari saya. Ini duluan ya. Nanti ada 2 pertanyaan kok, tenang aja. Jadi yang pertama itu dari saya dulu. Oke, ini pertanyaan ya. Siap-siap nih teman-teman. Siapakah Mas Ilham dan asalnya dari mana? Nah, itu pertanyaan tuh. Siapakah Mas Ilham dan asalnya itu dari mana? Yuk, jawab yuk. Dari Pondok IT. Dari Pondok IT. Benar sekali, mantap. Asalnya dari mana nih Bu? Mas Ilham nih? Dari Tegal. Benar nggak nih Mas? Salah. Aduh. Mas Ilham dari Bandung ya? Oh, Bukan dari juga. Brebes. Dari Brebes. Dari Brebes, benar nggak tuh Mas? Iya, saya dari Brebes. Benar. Tadi siapa itu yang ngomong itu? Jadi bingung nih. Mas Ilham dari Pondok IT Sintesa bukan? Bukan, beda. Tadi yang jawab itu siapa ya? Rofi Atundur. Oh, Ibu Rofi. Wah, selamat ya Ibu. Bu, nanti ini ya, konfirm ke nomor ini ke WhatsApp partnership, WhatsApp admin partnership ya nanti. Dikonfirm aja kalau itu. Iya, makasih. Ini satu lagi nih dari Mas Ilham nih. Mas Ilham, ayo dong kasih pertanyaan ke peserta kita. Oh, kasih pertanyaan ya. Oke. Pertanyaannya, bank apa? Sebutkan bank apa yang kita bisa gunakan untuk beriklan. Permata. Semua bank Mas yang ada master Ini card-nya. gimana Mas? Mau suruh ngacung dulu apa gimana Mas? Ya. Ya, acung dulu nih Mas. Aja nih. Kalau Nah. ini Ganti pertanyaannya. Gimana Mas Dika? no, tadi katanya ada yang bilang ganti pertanyaannya. Oh, ganti pertanyaannya. Oke, nanti mungkin angkat tangan atau bisa apa namanya langsung acukan tangan ya kalau open cam. Kalau misalkan nggak open cam bisa kan ada fitur angkat tangan di sini ya. Nah, gitu. Oke, pertanyaannya. Oh ya. Oke. Jenis kartu debit atau kartu kredit apa yang bisa kita gunakan untuk beriklan? Bu Asih. Yang ada member master chip-nya. Ada logo master Apa, chip. Bu? Yang ada logo master chip-nya. Terus? Logo Visa. Satunya tadi apa? Master chip. Chip. Kurang tepat sih. Bukan master chip. Master chip mah cara masak-masak, Bu. Master chef. Ayo, hampir benar. Ayo. Ini hampir nih, ayo. Ayo ada yang mau gantiin. Ayo apa nih gua sih? Dikit lagi loh.
Master, yang benar master chip itu. Master limbat kali Bu. Waduh. Master Lim. Ini Gimana kalau nih? Ibu Asi nggak bisa jawab, nah, padahal dikit lagi, ini kita langsung lempar nih. Ada Ibu AI Dewi ya, Ibu Dewi nih. Ayo Ibu Dewi, apa? Mastercard sama Pisha. Itu bukan. Master apa tadi Bu? Master apa? Mastercard sama Visa. Ya, benar. Mastercard dan Visa. Wih, mantap. Selamat Ibu Dewi. Nanti Terima kasih. Oke. Nanti ini ya Bu, konfirm ke nomor WhatsApp kita di partnership orang itu di chat. Kalau Ibu itu pemenangnya. Oke, ini udah sampai penghujung acara. Jadi biasa di akhir sebelum kita tutup, kita bakal foto-foto dulu nih. Ayo dong. Oke, kita bakal foto-foto bareng. Kita tunjukin bahwa kalau kita ini peserta setia komunitas. Waduh, ini nggak ada yang on cam nih. Kita mau foto-foto. Nah, ini mantep nih, cantik-cantik semuanya. Ganteng-ganteng juga. Oke, ini bergaya ya semuanya. Oke. Ini aku hitung mundur ya. Ayo semuanya bergaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Oke. Pulang Mas Dika, belum banyak nih yang on cam-nya. Oke, boleh. Pulang hitung lagi sampai 5. Masih lama mana nih? Masih lama juga nggak on cam. Yo, on cam, yo. Yo, saya hitung nih ya, sampai 5 ya. Hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini gini aja lah. Yo. Peace. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Mas Doni yang udah jadi host. Terima kasih juga Mas Ilham yang udah menyempatkan waktunya di materi, membagi ilmu tentang ads. Terima kasih. Terus juga terima kasih teman-teman yang sudah hadir, yang menyempatkan waktu untuk hadir di komunitas ini. Dan apa ya? Mungkin dari saya segitu aja. Kita tutup acara komunitas ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ilham, Mas Dika, dan juga teman-teman semua. Kita jumpa lagi di komunitas minggu depan. Mas Dika. Ya teman-teman, hubungi saya boleh ke Facebook saya langsung ya, nama saya sendiri. Atau boleh Mas Ilham. Nanti nanti kan kita infoin setelah agenda habis ini, kita infoin di grup regional untuk cantumin nama Mas Ilham atau akun IG-nya Mas Ilham. Oke, siap. Oke. Marketplace Pak. Boleh Pak Dede, siap. Nanti kita ini. Baik teman-teman semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum.